Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik? Alhamdulillah kalau baik ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Iqbal Hangga Saputra, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas PGRI Semarang. Ya, langsung ke materi nih ya. Sebelum masuk ke materi, Bapak mau bercerita nih. Bapak kan akan memberikan materi pengertian narkoba. Nah, ini ada sedikit cerita nih tentang narkoba. Dulu di tahun 2019, Bapak punya teman yang terjerat kasus narkoba. Dia divonis pemakai dan memiliki barang narkoba golongan 2. Itu di penjara 7 tahun di tahun 2019. Singkat cerita ya, waktu Bapak main di kosannya dia, ada gelagat aneh ya, seperti saya ajak bicara nggak fokus, bibir kering, mata memerah. Katanya dia bercerita, aku nggak tidur nih dalam 2 hari. Nah, setelah saya melihat teman saya kayak gitu, saya teringat pembelajaran tentang narkoba ya. Kok sama persis kayak pengguna narkoba. Oh, ternyata di balik TV ya, kan ada TV nih. Terus di balik TV itu ada sedotan, pipet, korek api yang kecil. Nah, itu saya udah curiga tuh. Ternyata dia mengkonsumsi sabu ya, yang bentuknya kayak kristal itu loh. Kenapa kok saya tahu itu sabu? Karena saya udah belajar di Universitas PGRI Semarang, ada pembelajarannya. Di akhir 2019 teman Bapak terjerat kasus narkoba. Dia ditangkap kepolisian di kosan yang saya main itu ya. Nah, bagi kalian semua jangan main narkoba lah, karena merusak masa depan, merusak tubuh juga ya. Saya sempat sih tengok ke teman saya, dia sangat menyesal karena baru berjalan belum ada setahun ya ini ya, di 2019 akhir sampai ini ya, masih panjang lah ya hukumannya. Nah, oke, langsung kita masuk ke materi pengertian narkoba ya. Narkoba atau narkotika adalah istilah yang digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Barang ini barang berbahaya dan haram ya. Tidak aman penggunanya, berlawanan dengan hukum. Jadi barang narkoba itu berlawanan dengan hukum, berlawanan dengan negara. Sedangkan pendapat lain, narkoba adalah bahan adiktif atau zat yang jika masuk tubuh akan berpengaruh buruk pada fungsi tubuh, terutama otak. Barang haram itu yang kalau udah masuk dalam tubuh itu bisa merusak tubuh, bisa merusak otak. Tubuh bagian dalam juga bisa, luar juga bisa, terutama otak juga ya. Ini ada jenis-jenis narkoba dan gejala-gejala yang ditimbulkan. Jenis narkoba itu ada banyak. Ada morfin, marijuana, alkohol, hash, heroin, opium, LSD, dan nikotin. Salah satunya ada narkoba jenis morfin. Nah, ini ada morfin berasal dari kata marpus, dewa mimpi.
adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Jenis-jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat berbagai penghilang rasa sakit. Ini ada dampaknya ya teman-teman. Dampaknya ada menurunnya kesadaran pengguna, menimbulkan euforia, kebingungan, dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar, mulut kering, warna muka berubah, mengalami kejang lambung, dan mengakibatkan gangguan menstruasi dan impotensi. Yang kedua ada narkoba jenis heroin atau putau. Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi, akan tetapi ini lebih kuat reaksinya ya teman-teman. Sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak. Ini ada dampak dari heroin putau tadi. Melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, otot mengecil, pupil mengecil, otot menjadi lemas, seringkali berdampak kriminal, sering tidur, kemarahan dan rasa gatal pada hidung, gangguan bicara yang cadel. Jadi ngomongnya cadel atau nggak jelas gitu ya. Ini yang ketiga ada narkoba jenis kokain. Jenis narkoba selanjutnya adalah kokain. Kokain merupakan berasal dari tanaman Erythroxylon coca di Amerika Serikat. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Ada dampak kokain. 1. Sering merasa gelisah, menurunnya berat badan, sering mengeluarkan dahak, sering merasa kebingungan, mengalami gangguan penglihatan, dan mengalami emfisema, kerusakan pada paru-paru. Bahaya banget ya bagi tubuh ya. Selanjutnya ada narkoba jenis ganja atau kanabis. Nah, ganja ini adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Jenis-jenis narkoba ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia, rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Jadi rasa senangnya itu berkepanjangan tanpa sebab gitu loh. Nggak ada sebabnya kita orang merasakan senang kan ada sebabnya. Nah ini tanpa sebab, beda lagi ya itu ya. Ini ada dampaknya ya, denyut nadi dan jantung lebih cepat, mulut dan tenggorokan terasa kering, sulit dalam mengingat, sulit diajak berkomunikasi, kadang-kadang terlihat agresif, mengalami gangguan tidur, sering merasa gelisah. Seperti saya katakan tadi ya, Bapak katakan tadi, seperti teman saya tadi, sulit diajak berkomunikasi, mengalami gangguan tidur dan sering merasa gelisah. Itu terjadi pada teman Bapak sendiri saat saya main di kosan dia ya. Selanjutnya ada penyalahgunaan narkoba. Ini bahaya nih, bahayanya sangat besar ya teman-teman. Bukan hanya merusak tubuh tetapi juga masa depan. Nah, masa depannya tuh nggak hancur sih, terlambat ya masa depannya itu. Bahkan dia punya masa depan tapi terhambat gitu loh. Nah, mengakibatkan rusaknya organ tubuh. Selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk disembuhkan seperti kanker paru-paru, HIV, AIDS, hepatitis, dan bahkan penyakit jiwa. Bisa gila juga ya. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Nah, faktor yang mendorong: 1. Pengendalian diri yang lemah, kondisi kehidupan keluarga, mengalami gangguan perilaku, suka menyendiri dan berontak, prestasi sekolah yang rendah, tidak diterima di kelompok, berteman di pemakai, mengenal narkoba di usia dini. Jadi mengenal narkoba itu bukan beranjak usia ya, usia SMP, SMA itu udah bisa mengenal narkoba. Ada satu faktor individual, kebanyakan dimulai pada saat remaja
Sebab pada remaja sedang mengalami perubahan biologi, psikologi maupun sosial yang pesat. Ciri-ciri remaja yang mempunyai resiko lebih besar menggunakan narkoba seperti kurang percaya diri, mudah kecewa, agresif, murung, pemalu, pendiam, dan sebagainya. Ada banyak lagi ya. Kalau faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan kurang baik sekitar rumah, sekolah bisa, teman sebaya bisa, maupun masyarakat. Dalam lain ada orang tua dan kurang baik juga bisa, orang tua bercerai juga bisa ya. Orang tua kawin lagi juga bisa, orang tua terlampau sibuk, acuh, orang tua otoriter, dan sebagainya. Nah, ini ada hukuman bagi pengedar dan pemakai narkoba. Di sini ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba, pasal 78. Menanam, memelihara, memiliki, mempunyai narkoba golongan 1, pidana minimal 10 tahun, denda 500 juta. Pasal 79, memiliki dan menyimpan narkotika golongan 2 akan dipidana 7 tahun dan denda 250 juta. Nah, itu salah satu hukuman ya, undang-undang dari negara untuk kasus narkoba. Jadi janganlah teman-teman di sini ya main barang-barang haram kayak gitu. Mungkin barang-barang haram seperti sabu, ganja, ya pokoknya narkoba lah, jangan lupa itu sering dipakai artis ya. Karena artis itu ya bisa dipakai kerja lah, atau cuma hiburan semata, tapi kita jangan ya. Kita sebagai warga rakyat Indonesia yang baik, pokoknya jangan pakai narkoba. Kita bisa upaya dan tip penyalahgunaan narkoba seperti bisa membuat banner, poster, iklan ya. Katakan tidak pada narkoba, say no to drug. Juga bisa haramkan narkoba. Juga ada yang mengatakan bergaul tanpa narkoba. Nah, itu penting itu ya. Oke, anak-anak sudah mengerti pengertian narkoba? Kalau sudah mengerti, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti lewat WA Bapak, nanti akan saya cantumkan. Bila ini sudah dimengerti dengan anak-anak, mohon maaf kalau perkataan Bapak ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.